Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan seminar proposal seperti yang ditugaskan dengan judul dengan proposal pengaruh rasio keuangan terhadap kecukupan modal bank umum bank syariah di Indonesia. Nama saya Iqbal Fusen Atalah, NIM 4021901141. Kelas Perbankan Syariah E. Ya. Latar belakang. Eksistensi industri perbankan syariah di Indonesia tak terasa sudah lebih besar tahun dari 20 tahun sejenak. Sejak didirikan perbankan syariah pertama pada tahun 1992, yakni Baik Mualat Indonesia. Indonesia Industri perbankan syariah berkembang melalui stimulus berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memperbolehkan operasional bank di Indonesia menggunakan sistem bagi hasil pada era informasi. Perkembangan perbankan syariah makin meluas. Hal ini dipicu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang lebih memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dengan implementasikan oleh bank syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia yang dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Saat itu jumlah bank syariah beroperasikan baru sebanyak 3 buah. Pada tahun 2004, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 1 2004 tentang bunga perbankan yang tergolong kategori riba dan riba adalah haram. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh RUI Return of Quality terhadap CAR Capital Accretion Ratio? Bagaimanakah pengaruh FDR Financing to Deposit Ratio terhadap CAR Capital Adequacy Ratio? Bagaimanakah pengaruh BOPO biaya operasional berpendapat operasional terhadap CAR Capital Adequacy Ratio? Yang keempat, bagaimanakah pengaruh NPF Non-Performing Financial terhadap CAR Capital Adequacy Ratio? Tujuan mengetahui return of equity terhadap CAR. Yang kedua, mengetahui pengaruh financial to deposit ratio terhadap CAR. Yang tiga, mengetahui pengaruh biaya operasional perpendapatan operasional BOPO terhadap CAR. Yang keempat, terhadap pengaruh non performing financing terhadap CAR. Manfaat penelitian. A. Memberikan kontribusi terhadap penambahan kajian empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal atau kecukupan modal perbankan syariah. B. Memberikan pengembangan dan wawasan tentang teori manajemen pemodalan perbankan syariah. C. Mampu meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis perbankan pada perbankan syariah. D. Mendorong adanya penelitian lebih lanjut mengenai perbankan maupun pengelola keuangan berbasis syariah menjadi rujukan penelitian selanjutnya mengenai pemodalan dan kecukupan modal. E. Sistematika pembahasan merupakan langkah pertama dalam melakukan penelitian dan menjadi kerangka pemikiran yang menjelaskan latar belakang masalah yang murai capital adequacy ratio dipengaruhi oleh RU, FDR, BOPO, dan NPF. Rumusan masalah yang menyatakan bagaimana pengaruh ROE, FDR, BOPO, dan NPF secara bersama-sama dan parsial terhadap CAR. Selain itu, bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan atas sisi peneliti. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar peneliti. Isi dari bab ini adalah telah pustaka dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
kerangka teoretik yang melandasi penelitian yang mencakup teori bank, syariah, capital adequacy ratio, return on equity, financing to deposit ratio, biaya operasional terhadap pendapatan operasional BOPO, non-performing financial, dan hipotesis. Populasi dan sampel menjelaskan metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian. Sifat dari penelitian yaitu asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sampel penelitian adalah Bank Mualaf Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega. Untuk hasil olah data pada CAR dan N78 itu rata semua. CAR, NPF, RO, FDR, dan BOPO itu semua rata. Di minimum ada 8,30, NPF 8,55, ROE min 10,03, FDR 78,17, BOPO 67 dan 78. Di min ke CAR 18,4, NPF 8,86, ROE 89,83, FDR 106,39, BOPO 106,76. Untuk standar deviation untuk ke CAR 1,83696 dan BOPO 7,54497. Variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen CAR hanya terbatas pada 4 rasio, yakni ROE, FDR, BOPO, dan NPF. Sementara masih banyak rasio keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi CAR. Pada pilihan ini hanya menggunakan 3 sampel Bank Umum Syariah devisa, yakni Bank Mualaf Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega Syariah (BSMI). Padahal di Indonesia sudah terdapat 4 Bank Umum Syariah devisa, termasuk Bank BNI Syariah. Hal ini dikarenakan terbatasnya data Bank BNI Syariah yang dibutuhkan oleh peneliti. Selanjutnya kesimpulan. 1. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa return on equity tidak berpengaruh terhadap capital adequacy ratio Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006 hingga 2012. Hal ini tidak sesuai hipotesis alternatif HAM1 yang menyatakan bahwa return of berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan capital adequacy ratio. 2. Penguji secara parsial menunjukkan bahwa financing to deposit rasio berpengaruh terhadap capital adequacy ratio Bank Umum Syariah di Indonesia periode 6 hingga 2012 sesuai hipotesis alternatif H2, yaitu financial to deposit rasio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap capital adequacy ratio. Selanjutnya 3. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa biaya operasional per pendapatan operasional BOPO berpengaruh terhadap capital adequacy rasio Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006 hingga 2012 sesuai hipotesis alternatif dalam kurung H3, yaitu BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa non-performing financial tidak berpengaruh terhadap capital adequacy ratio Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006 hingga 2012 tidak sesuai dengan hipotesis alternatif H4, yaitu NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR. Sekian itu seminar proposal dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.